Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nabila Alifah Pratama dengan NIM 2250191094 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas sebelum praktikum farmasi terpadu mengenai pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Tujuan pelayanan kefarmasian adalah untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Adapun alur atau proses dan formulir terkait pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai di sarana pelayanan kefarmasian. Yang pertama, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di apotek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Sedangkan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di puskesmas meliputi perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, dan pemantauan serta evaluasi. Selanjutnya, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit. Yang pertama adalah pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Sedangkan pengelolaan di klinik dengan rawat inap yaitu pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, serta administrasi. Alur pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP di sarana pelayanan kefarmasian meliputi beberapa aspek, yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Selanjutnya, ada pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah direncanakan dan disetujui melalui proses pembelian. Pengadaan umumnya dilakukan dengan metode pembelian yang bertujuan mencapai keseimbangan antara mutu dan harga. Dalam memilih pemasok, apoteker perlu mempertimbangkan beberapa kriteria, antara lain mutu produk dengan nomor izin edar yang sah, reputasi produsen atau distributor yang memiliki izin resmi, dan apoteker penanggung jawab, harga, syarat pembelian, ketepatan waktu pengiriman, mutu pelayanan, keandalan pemasok, kebijakan retur barang, serta pengemasan. Sedangkan penerimaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga sediaan farmasi, alat kesehatan, serta bahan medis habis pakai dengan yang tercantum dalam surat pesanan. Penerimaan sediaan farmasi di apotek wajib dilakukan oleh apoteker. Namun, apabila apoteker berhalangan hadir, penerimaan dapat didelegasikan kepada tenaga kefarmasian atau TTK yang ditunjuk secara resmi oleh apoteker pemegang surat izin apotek, disertai dengan surat pendelegasian penerimaan sesuai format yang tercantum dalam lampiran ketentuan. Selanjutnya, penyimpanan. Penyimpanan merupakan kegiatan menempatkan dan memelihara sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP di tempat yang aman untuk menjaga mutu, mencegah penyalahgunaan, serta memudahkan pengawasan. Dalam hal ini, ruang penyimpanan harus bersih,
rapi, memiliki ventilasi dan suhu terkontrol di bawah 25 derajat Celcius, serta dilengkapi lemari pendingin dan alat pemantau suhu. Penyimpanan mengikuti prinsip FIFO First In, First Out, dan FIFO First Expire, First Out, disusun berdasarkan bentuk sediaan, kelas terapi, dan alfabetis. Sediaan disimpan dalam wadah asli. Jika terpaksa dipindahkan, harus diberi label berisi nama, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Obat yang hampir kadaluarsa diberi tanda khusus dan disimpan terpisah. Pencatatan dilakukan dengan kartu stok secara manual atau elektronik, dan dilakukan stok opname minimal setiap 6 bulan, serta sebulan sekali untuk narkotika dan psikotropika. Untuk obat high alert atau obat dengan risiko tinggi seperti insulin atau kemoterapi dan obat lasa atau norum atau nama dan rupa mirip. Penyimpanan dilakukan terpisah, diberi label peringatan khusus untuk mencegah kesalahan. Sementara itu, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi harus disimpan dalam lemari khusus berkunci ganda di bawah pengawasan apoteker dengan satu kunci dipegang apoteker dan satu lagi oleh petugas yang dikuasakan. Selanjutnya, pemusnahan dan penarikan. Sediaan farmasi yang kadaluarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai jenis dan bentuknya. Pemusnahan sediaan yang mengandung narkotika atau psikotropika dilakukan oleh apoteker dengan saksi dari Dinas Kesehatan. Sedangkan sediaan lain dimusnahkan oleh apoteker disaksikan tenaga kefarmasian berizin disertai berita acara resmi. Selanjutnya, pengendalian. Pengendalian dilakukan untuk menjaga ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai kebutuhan pelayanan melalui pengaturan sistem pemesanan, penyimpanan, dan pengeluaran. Tujuannya adalah mencegah kekurangan, kelebihan, kerusakan, kadaluarsa, serta kehilangan stok. Pengendalian penggunaan bertujuan untuk mengetahui jumlah penerimaan dan pemakaian sediaan, termasuk perhitungan stok kerja, stok optimum, dan stok pengaman, serta memperhatikan waktu tunggu atau lead time. Pencatatan mutasi sediaan dilakukan manual atau digital, berfungsi untuk memantau keluar masuk barang dan menyusun laporan kebutuhan berikutnya. Selanjutnya, pencatatan dan pelaporan dilakukan pada seluruh proses pengelolaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP, meliputi pengadaan, penyimpanan, dan penyerahan. Tujuannya untuk memantau transaksi keluar masuk perbekalan farmasi, memudahkan pelacakan jika terjadi masalah mutu, serta menunjang pelaporan internal dan eksternal. Pencatatan dilakukan secara manual atau digital menggunakan kartu stok yang mencatat mutasi untuk satu jenis barang. Kartu stok diletakkan dekat dengan sediaan, dicatat setiap terjadi mutasi, dan direkap tiap akhir bulan. Informasi dari kartu stok digunakan untuk perencanaan, pengadaan, distribusi, dan pengendalian persediaan. Sedangkan pelaporan disusun untuk keperluan manajemen apotek dan pemenuhan kewajiban hukum, seperti laporan narkotika dan psikotropika. Sistem pelaporan dapat dilakukan secara komputerisasi dengan perlindungan data dan backup untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan keutuhan data bila terjadi gangguan sistem. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi adalah kegiatan pengawasan, penilaian, dan analisis terhadap seluruh proses pengelolaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP di Puskesmas untuk memastikan bahwa pengelolaan tersebut berjalan efektif, efisien, tertib administrasi, serta menjamin ketersediaan dan mutu sediaan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan. Kemudian aspek permintaan. Permintaan merupakan kegiatan pengajuan kebutuhan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP dari unit-unit pelayanan di Puskesmas, seperti poli umum, gigi,
KIA, UGD, dan laboratorium. Kepada instalasi farmasi puskesmas atau pengajuan dari puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk memenuhi kebutuhan stok. Selanjutnya, pemilihan. Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir ada pendistribusian. Aspek ini berupa kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai dari instalasi farmasi puskesmas ke unit-unit pelayanan kesehatan di dalam puskesmas atau ke jejaringnya, seperti pustu, puskesdes, atau UKBM secara tepat jenis, jumlah, mutu, dan waktu. Selanjutnya, cara melakukan pengkajian resep dan formulir yang terkait. Pengkajian resep adalah kegiatan menilai kelengkapan administrasi, kesesuaian farmasetika, dan pertimbangan klinis dari resep yang diterima sebelum dilakukan peracikan atau penyerahan obat kepada pasien. Pengkajian resep dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketepatan terapi. Aspek yang diperiksa meliputi administratif, farmasetik, dan klinis, termasuk dosis, indikasi, interaksi obat, serta alergi pasien. Formulir yang digunakan antara lain formulir pengkajian resep dan lembar konseling pasien. Tujuan pengkajian resep adalah menjamin kesesuaian dan keamanan terapi. Yang kedua, menghindari kesalahan pengobatan atau medication error. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah terkait obat sedini mungkin dan menjamin penggunaan obat yang rasional dan efektif. Selanjutnya mengenai penulisan resep yang benar. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker untuk menyiapkan dan menyerahkan obat kepada pasien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan resep merupakan tanggung jawab profesional dokter untuk memberikan instruksi tertulis kepada apoteker dalam menyiapkan dan menyerahkan obat kepada pasien. Resep yang benar harus memenuhi ketentuan administratif, farmasetik, dan medis agar tidak menimbulkan kesalahan dalam peracikan maupun penggunaan obat. Resep harus ditulis secara jelas, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan administrasi, farmasetik, serta medik agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penyerahan maupun penggunaan obat. Adapun bagian dalam penulisan resep yang benar meliputi administratif, yaitu identitas dokter seperti nama, nomor surat izin praktik, alamat praktik, serta tanggal penulisan resep, dan identitas pasien yang mencakup nama, umur, jenis kelamin, serta alamat. Selanjutnya, simbol R atau resep yang berarti ambil, inskripsi yang berisi nama obat, bentuk sediaan, kekuatan dosis, dan jumlah obat yang diminta. Selanjutnya ada signatura, yaitu petunjuk pemakaian bagi pasien yang harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, mencakup dosis, frekuensi, waktu, serta cara penggunaan obat. Dan ditutup dengan tanda tangan dan nama dokter secara jelas sebagai bukti legalitas dan tanggung jawab profesional. Dengan demikian, penulisan resep yang benar memastikan pasien menerima obat dengan dosis, bentuk, dan cara penggunaan yang tepat, sehingga mendukung keberhasilan terapi dan keselamatan pasien. Selanjutnya, tahapan pengkajian resep meliputi pengkajian administratif, pengkajian farmasetika, dan pengkajian klinis. Pengkajian administratif bertujuan untuk memastikan resep sah secara hukum dan lengkap. Aspek yang diperiksa meliputi nama, umur, alamat pasien, tanggal penulisan resep, nama dokter SIP dan tanda tangan, nama obat, bentuk sediaan, kekuatan, jumlah, dan aturan pakai, serta tidak ada coretan atau ketidakterbacaan.
Selanjutnya, pengkajian farmasetika bertujuan untuk memastikan stabilitas, kompatibilitas, dan keakuratan bentuk sediaan. Aspek yang diperiksa meliputi bentuk sediaan, kompatibilitas bahan obat, stabilitas obat, ketepatan dosis sesuai dengan kekuatan sediaan, dan label serta kemasan sesuai. Selanjutnya, pengkajian klinis bertujuan untuk menilai ketepatan terapi untuk kondisi pasien. Aspek yang diperiksa meliputi tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat rute, dan frekuensi pemberian, tidak ada interaksi obat dengan obat atau obat dengan makanan, pertimbangan alergi dan efek samping, serta kepatuhan dan keterjangkauan pasien. Selanjutnya, mengenai masalah terkait obat atau drug-related problems. Masalah terkait obat adalah kejadian yang tidak diinginkan pasien terkait terapi obat dan secara nyata maupun potensial berpengaruh pada outcome yang diinginkan pasien. Suatu kejadian dapat disebut DRP apabila terdapat dua kondisi, yaitu adanya kejadian tidak diinginkan yang dialami pasien. Kejadian ini dapat berupa keluhan medis, gejala, diagnosa penyakit, ketidakmampuan yang merupakan efek dari kondisi psikologis, fisiologis, sosiokultur, atau ekonomi, dan adanya hubungan antara kejadian tersebut dengan terapi obat. Setelah data terkumpul, perlu dilakukan analisis untuk identifikasi adanya masalah terkait obat. Tujuan identifikasi DRP adalah untuk meningkatkan keamanan, efektivitas, dan rasionalitas penggunaan obat, sehingga pasien mendapatkan manfaat maksimal dari pengobatannya. Masalah yang dapat ditemukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, indikasi tanpa obat. Masalah ini dapat terjadi ketika pasien memiliki suatu kondisi medis atau gejala yang membutuhkan terapi obat, namun tidak diberikan obat yang sesuai. Yang kedua adalah obat tanpa indikasi. Masalah ini terjadi ketika pasien mengkonsumsi obat tanpa adanya indikasi medis yang jelas atau tidak diperlukan lagi. Yang ketiga, pemilihan obat yang tidak tepat. Dapat terjadi ketika obat yang diberikan tidak sesuai dengan diagnosis, kondisi pasien, atau standar terapi. Selanjutnya, masalah terkait dosis terlalu tinggi. Dosis obat yang diberikan melebihi kebutuhan tubuh dapat menimbulkan efek toksik atau overdosis. Sedangkan dosis terlalu rendah dapat menyebabkan efek obat tidak tercapai secara optimal. Selanjutnya ada masalah reaksi obat yang tidak dikehendaki. Merupakan efek yang merugikan dan tidak diinginkan, timbul setelah penggunaan obat dalam dosis normal. Dan yang terakhir adalah interaksi obat. Terjadi ketika dua atau lebih obat yang dikonsumsi bersamaan saling mempengaruhi efek satu sama lain, baik meningkatkan maupun menurunkan efektivitasnya. Selanjutnya, swamedikasi. Swamedikasi adalah upaya masyarakat untuk mengobati dirinya sendiri. Swamedikasi biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan dan penyakit ringan yang banyak dialami masyarakat, seperti demam, nyeri, pusing, batuk, influenza, diare, penyakit kulit. Swamedikasi menjadi pilihan masyarakat untuk meningkatkan keterjangkauan pengobatan. Pada pelaksanaannya, swamedikasi dapat menjadi sumber terjadinya kesalahan pengobatan atau medication error karena keterbatasan pengetahuan masyarakat akan obat dan penggunaannya. Tata laksana swamedikasi diawali dengan melakukan wawancara langsung kepada pasien atau konsumen. Berdasarkan hasil wawancara, dilakukan penyelesaian masalah. Dilanjutkan dengan pemberian informasi terkait obat yang dipilihkan dan cara penggunaannya. Tahapan swamedikasi dapat dimulai dengan komunikasi awal, seperti memberi salam pembuka, lalu memperkenalkan diri, menawarkan bantuan, dan meminta izin untuk menggali informasi. Selanjutnya, asesmen pasien.
melakukan pengumpulan informasi yang relevan, lengkap, dan terstruktur dari aspek pasien, penyakit, dan obat yang sesuai dengan masalah pasien. Relevan artinya informasi sesuai dengan kondisi dan permasalahan pasien. Lengkap artinya informasi tersebut mencakup aspek pasien, aspek penyakit, dan aspek obat, serta terstruktur, yaitu proses penggalian informasi dilakukan secara sistematik sesuai kondisi pasien, dengan menggunakan prinsip who, what, how long, action, and medicine. Selanjutnya, menetapkan dan memberikan solusi kebutuhan terapi obat. Penetapan masalah dilihat berdasarkan gejala yang dialami atau dikeluhkan. Pemberian solusi kebutuhan pasien meliputi memilihkan terapi yang paling tepat bagi pasien pada kasus suam medikasi. Untuk menetapkan jenis obat yang dibutuhkan, perlu diperhatikan gejala atau keluhan penyakitnya, kondisi khusus, pengalaman alergi atau reaksi yang tidak diinginkan terhadap obat tertentu, nama obat, dan pilihlah obat yang sesuai dengan gejala penyakit, serta tidak ada interaksi obat dengan obat yang sedang diminum. Tahapan suamedikasi selanjutnya adalah pemberian informasi obat. Hal-hal yang perlu diinformasikan meliputi nama obat, indikasi, dosis, cara penggunaan, jangka waktu pemakaian, cara penyimpanan, tanggal batas guna, efek samping dan cara mengatasinya, serta makanan-makanan atau aktivitas yang harus dihindari. Selanjutnya, verifikasi informasi. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan pemahaman pasien atau keluarga pasien mengenai terapi obat atau non-obat yang diberikan. Selanjutnya dapat ditutup dengan mengucapkan semoga cepat sembuh dan jika gejala tidak membaik, dapat hubungi dokter. Tata laksana penyakit degeneratif, parameter klinik terkait, efek samping yang perlu diperhatikan, dan cara mengisi formulir yang terkait. Penyakit degeneratif adalah kelompok penyakit yang terjadi akibat penurunan fungsi sel, jaringan, atau organ tubuh secara bertahap seiring bertambahnya usia atau akibat gaya hidup yang tidak sehat. Penyakit ini bersifat kronis dan berkembang perlahan, seringkali tanpa gejala pada tahap awal. Tata laksana penyakit degeneratif bertujuan untuk mengontrol gejala, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Pengobatan dapat meliputi terapi farmakologis seperti penggunaan obat sesuai indikasi dan non-farmakologis berupa perubahan gaya hidup dan rehabilitasi. Peran tenaga kesehatan, terutama dokter dan apoteker, sangat penting dalam memberikan edukasi, pemantauan terapi, dan dukungan bagi pasien agar pengelolaan penyakit dapat berjalan optimal. Pencegahan penyakit degeneratif dapat dilakukan dengan menerapkan gaya hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, mengelola stres, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selain itu, edukasi kesehatan masyarakat berperan penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya penyakit degeneratif dan pentingnya deteksi dini. Beberapa penyakit degeneratif yang pertama adalah Alzheimer. Alzheimer adalah penyakit neurodegeneratif progresif yang menjadi penyebab paling umum dari demensia. Parameter kliniknya adalah Mini Mental State Examination dengan skor 0-30. Alzheimer biasanya kurang dari 24 tergantung stadium. Selanjutnya, Montreal Cognitive Assessment lebih sensitif untuk deteksi dini gangguan kognitif ringan dengan skor normalnya lebih dari 26. Dan yang terakhir, Alzheimer Disease Assessment Scale Cognitive Subscale sering dipakai untuk penelitian klinis. Efek sampingnya dari obat donepezil, rivastigmine, dan galantamine menyebabkan mual, muntah, diare, anoreksia, pusing, bradikardia, dan hipertensi ortostatik. Selanjutnya, obat memantin dapat menyebabkan pusing, sakit kepala, konstipasi, kebingungan, dan halusinasi. Nah, selanjutnya kanker. Kanker adalah penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak
yang tidak terkendali dan dapat menyebar ke jaringan lain di tubuh. Parameter kliniknya berat badan dan IMT, status gizi, status performa pasien, Karnofsky Performance Status, dan ECOG Performance Status. Efek samping yang ditimbulkan oleh obat doxorubicin, cyclophosphamide, cisplatin, dan paclitaxel menyebabkan hematologi seperti anemia leukopenia, untuk saluran cerna menyebabkan mual, muntah, diare, dan sariawan. Untuk rambut dan kulit menyebabkan alopecia serta kulit kering. Untuk ginjal dan hati, cisplatin menyebabkan nefrotoksisitas dan methotrexate menyebabkan hepatotoksisitas. Jantung, kardiotoksisitas yang disebabkan oleh doxorubicin. Selanjutnya, imatinib menyebabkan udem, kram otot, dan mual. Trastuzumab menyebabkan kardiotoksisitas, dan bevacizumab menyebabkan hipertensi, perdarahan, trombosis, gangguan penyembuhan luka. Selanjutnya, diabetes mellitus, yaitu suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Parameter kliniknya, glukosa darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter, glukosa 2 jam lebih dari 20 mg per desiliter, glukosa darah sewaktu lebih dari 2 mg per liter, HbA1c lebih dari 8%, IgT atau TGT, glukosa darah 2 jam lebih dari 140 sampai 199 mg per desiliter, dan glukosa darah puasa terganggu 100 sampai 125 mg per desiliter. Efek samping disebabkan oleh insulin menyebabkan hipogliksemia. Gini, kloropropamid dan tolbutamid menyebabkan diskalsia darah, hipogliksemia, dan reaksi disulfiram. Glimevirid, glipizid, dan glibenclamid menyebabkan diskalsia darah, jaundice, kolestatik, dan hipogliksemia. Akarbosa dan miglita menyebabkan gangguan saluran cerna, metformin menyebabkan anemia megaloblastik, rosiglitazone menyebabkan udem ringan sampai berat, pioglitazone menyebabkan udem ringan, anemia, dan kolesterol, repaglinit menyebabkan berat badan naik, dan gliflozin menyebabkan infeksi urogenital dan vaginitis. Selanjutnya, hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah di dalam arteri melebihi batas normal. Parameter kliniknya adalah normal, kurang dari 120/80, elevated atau prahipertensi 120 sampai 129 per kurang dari 80, hipertensi derajat 1 130 sampai 139 per 80 sampai 89, hipertensi derajat 2 lebih dari 140 per lebih dari 90, hipertensi krisis lebih dari 180 per lebih dari 120. Efek sampingnya hidroklorotiazid, furosemid, spironolactone menyebabkan hiperuremia, kapropil enalapril lisinopril menyebabkan batuk kering dan hiperkalemia, losartan valsartan menyebabkan hiperkalemia, hipertensi, dan gangguan ginjal, propanolol, atenolol, bisoprolol menyebabkan bradikardia, bronkospasme, kelelahan, dan depresi. Amlodipin, nifedipin, verapamil, diltiazem menyebabkan udem tungkai, sakit kepala, pusing, konstipasi, dan selanjutnya Parkinson adalah penyakit neurodegeneratif kronis dan progresif pada sistem saraf pusat yang terutama mengenai gerakan tubuh. Parameter kliniknya adalah gejala motorik utama seperti tremor istirahat, rigiditas, gangguan postural atau keseimbangan, dan gejala non-motorik seperti gangguan tidur, gangguan penciuman, depresi, serta kecemasan. Efek samping dari obat levodopa plus karbidopa atau benserazid menyebabkan mual, muntah, hipotensi ortostatik, dan diskinesia. Untuk obat agonis dopamin seperti pramipexol, ropinirol, bromokriptin, rogitonin, dan apomorfin menyebabkan mual, muntah, hipotensi ortostatik, mengantuk, dan serangan tidur mendadak. Selanjutnya, osteoartritis adalah penyakit sendi degeneratif kronis yang ditandai dengan kerusakan tulang rawan sendi secara progresif, perubahan pada tulang subkondral. Parameter kliniknya adalah lutut
Mmm, Parameter kliniknya adalah lutut nyeri, krepitasi, nyeri tekan tulang, pembesaran tulang, dan tidak ada panas. Untuk pinggul, nyeri, dan keterbatasan ROM atau rotasi internal dan fleksi menurun. Untuk tangan, nyeri atau kaku dan pembesaran DIP. Efek samping yang Efek samping dari parasetamol adalah hepatotoksisitas dan ruam alergi. Untuk obat ibuprofen dan natrium diklofenak dapat menyebabkan tukak atau pendarahan gastrointestinal, gagal ginjal, hipertensi, dan risiko jantung. Sedangkan untuk kortikosteroid injeksi seperti metilprednisolon dapat menyebabkan nyeri lokal, infeksi, kerusakan rawan, dan hiperglikemia. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.